Ya, boleh. Kayaknya mana? Sesuai materi ya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Jatmika selaku dosen Bahasa Indonesia kami. Sekarang kami akan mempresentasikan artikel yang sudah kami buat. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Naufal Hawari Kaffi sebagai pemateri 1. Saya Mahira Mumtazah sebagai pemateri 2. Saya Alexa Fitra Elvandi sebagai pemateri 3. Saya Raffi Fitka Prananda sebagai materi 4. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Oke, terima kasih narator. Baik, saya Naufal Hawari Kaffi akan menjelaskan pendahuluan dari artikel ini. Sebelum masuk ke poin-poin penting, saya akan menjelaskan TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan video pendek dengan berbagai konten, mulai dari tarian, lip sync, hingga tutorial. Dalam menjaga kualitas konten yang ditampilkan pada aplikasi tersebut, TikTok menggunakan penerapan sains data pada algoritma yang digunakannya. Dengan menggunakan sains data, TikTok dapat menganalisis preferensi pengguna dan menyesuaikan konten yang ditampilkan pada setiap pengguna. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas jangkauan konten yang ditampilkan pada aplikasi tersebut. Salin dia selanjutnya. Baik, poin pertama latar belakang. Di era digital yang serba terhubung ini, platform media sosial seperti TikTok telah menjadi fenomena global. TikTok adalah platform berbagi video pendek yang telah mengubah cara orang berinteraksi dengan konten. Di balik kesuksesan TikTok, terdapat peran penting dari sains data dan algoritma yang menggerakkan rekomendasi konten kepada pengguna. TikTok menggunakan teknik pembelajaran mesin atau machine learning untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Jenis pengguna tentu dapat menyajikan video-video yang lebih sesuai dengan preferensi individu, sehingga meningkatkan keterlibatan dan memperpanjang waktu yang dihabiskan pengguna di terakhir. TikTok juga memanfaatkan analisis data untuk mengoptimalkan monetisasi platform. Mereka dapat menggunakan interaksi dengan kecenderungan pembeli menyusun strategi iklan yang lebih efektif. Dengan memahami perilaku pengguna, TikTok dapat menargetkan iklan kepada audiens yang lebih tepat sasaran, lebih baik bagi pengiklan dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Dengan demikian, penerapan sains data memainkan peran kunci dalam kesuksesan TikTok sebagai platform berbagi video sosial yang inovatif dan populer. Saya lihat selanjutnya. Poin kedua, batasan masalah. Penelitian ini akan memfokuskan pada penerapan sains data dalam mengoptimalkan algoritma TikTok dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, analisis data pengguna. Kedua, pengguna algoritma pembelajaran mesin. Yang terakhir, optimasi rekomendasi konten. Selanjutnya, poin ketiga yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas atau selanjutnya sebelumnya, rumusan masalah mana memungkinkan TikTok untuk mengoptimalkan rekomendasi konten kepada pengguna. Yang kedua, apa peran utama algoritma pembelajaran mesin dalam meningkatkan pengalaman pengguna TikTok? Yang ketiga, bagaimana sains data digunakan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasi konten? Kalian dia selanjutnya. Poin keempat, manfaat. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja TikTok menyajikan konten yang menarik dan sesuai minat penonton dengan era menganalisis, sorry, maaf.
Untuk mengetahui bagaimana cara kerja TikTok menyajikan konten yang menarik dan sesuai minat penonton dengan cara menganalisis data pengguna, kemudian dilanjutkan membuat algoritma yang berisi perintah untuk menyajikan video yang direkomendasikan. Salin dia selanjutnya. Poin terakhir yaitu metode penelitian ini akan menggunakan metode data dokumenter. Data akan dikumpulkan dari akses data TikTok, metadata TikTok, hasil analisis statik, hasil analisis machine grafik dan visualisasi, deskripsi metode. Dengan menggabungkan kegiatan dengan platform seperti TikTok, dan dapat membantu memahami pengguna akses dan menikmati konten yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Oke, terima kasih. Sekian kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Naval selaku pemateri pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu saya sendiri. Baik, kajian pustaka ini saya mengambil artikel yang pertama adalah artikel berikut. Nah, artikel ini menjelaskan bahwa TikTok memanfaatkan sains data agar konsumen bisa melihat video yang kami minati dan sukai. Selanjutnya saya mengambil artikel yang menjelaskan beberapa algoritma yang dipakai sains data yang digunakan oleh aplikasi TikTok itu sendiri. Nah, untuk artikel yang terakhir yang saya ambil ini menjelaskan bahwa sains data bisa membaca seluruh kegiatan dan aktivitas pengguna atau konsumen TikTok, yaitu kayak video yang mereka sukai dan lain-lain, maka banyak perusahaan yang membutuhkan sains data, terutama TikTok itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan bab analisis. Jadi, TikTok menggunakan data science dalam merekomendasikan konten-konten kepada penggunanya. Nah, pada penerapan data science ini menggunakan beberapa algoritma. Yang pertama, dengan algoritma mengidentifikasi identitas dari pengguna. Bagaimana cara TikTok mengetahui identitas dari pengguna? Jadi, pada saat pengguna ingin membuat akun TikTok, di situ akan diminta data dari pengguna tersebut, seperti nama, usia, dan juga jenis kelamin. Nah, dari informasi yang telah didapatkan oleh TikTok tersebut, maka akan direkomendasikanlah konten-konten yang relevan dengan data-data tersebut. Selanjutnya, akan digunakan juga algoritma seperti like, komentar, membagikan video atau aktivitas yang dilakukan oleh pengguna TikTok pada aplikasi TikTok. Nah, dari aktivitas tersebut, TikTok akan melihat seperti konten-konten apakah yang paling sering dicari atau dinonton dan disukai oleh pengguna TikTok tersebut. Melalui hal tersebut, TikTok akan merekomendasikan konten-konten yang relevan. Selanjutnya juga, TikTok biasa menggunakan lokasi. Jadi, pada saat penguploadan atau pengunggahan konten ke dalam aplikasi TikTok ini, di situ bisa ditambahkan keterangan lokasi. Nah, dengan keterangan lokasi dari konten tersebut, TikTok akan memberikan kita konten-konten yang relevan dengan lokasi kita atau konten-konten yang berada di sekitar dengan lokasi kita. Selanjutnya juga ada algoritma pembelajaran mesin. Jadi, dari penerapan algoritma pembelajaran mesin ini menggunakan pengenalan objek dalam video, pengenalan wajah, dan juga pengenalan suara.
Nah, yang pertama pengenalan objek dalam video. Jadi, TikTok ini akan melihat, TikTok akan mendapatkan informasi konten-konten apakah yang paling sering kita, yang paling sering penggunanya nonton. Nah, atau berinteraksi. Jadi, misalnya penggunanya ini lebih sering berinteraksi dengan konten-konten make up atau konten-konten masak dan juga konten-konten hewan peliharaan dan lain sebagainya. Nah, melalui pengenalan objek dalam video, TikTok akan merekomendasikan hal-hal yang relevan dengan yang pengguna tersebut sering berinteraksi. Nah, selanjutnya ada pengenalan suara. Nah, pada pengenalan suara ini berfokus pada audio atau lagu yang digunakan dalam membuat konten tersebut. Jadi, TikTok akan merekomendasikan konten-konten yang relevan dengan konten-konten dengan audio konten yang sering penggunanya berinteraksi. Nah, selanjutnya juga ada algoritma pembelajaran mesin pengenalan wajah. Jadi, misalkan suatu pengguna sering menonton suatu konten eh, dari orang tertentu. Nah, dengan pengenalan wajah ini, TikTok dapat mengidentifikasi wajah dari pembuat konten tersebut, lalu akan merekomendasikan konten-kontennya kepada pengguna TikTok lainnya yang sering berinteraksi dengan konten dari pengguna tersebut. Nah, jadi dari data-data yang dikumpulkan oleh TikTok melalui penerapan algoritma data science atau sains data dan juga algoritma pelajaran akan direkomendasikan konten-konten yang sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk Alexa selaku pemateri ketiga. Kelas selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan membacakan materi keempat, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Artikel ini membahas penerapan sains data pada algoritma TikTok untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui rekomendasi konten yang lebih tepat sasaran. TikTok menggunakan berbagai algoritma termasuk algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi dan menganalisis data pengguna, termasuk preferensi dan interaksi sebelumnya. Hasil analisisnya digunakan untuk menyajikan konten yang relevan dan menarik bagi penggunanya. Selanjutnya berikutnya yaitu saran. Pentingnya meningkatkan transparansi algoritma untuk pemahaman penggunaan serta mengeksplorasi aspek etika, terutama dalam penyaringan konten kontroversial. Integrasi pendekatan psikologi dan sosiologi dapat membahas dampak psikologi dan sosial dari konsumsi konten algoritma TikTok. Melibatkan penggunaan TikTok melalui survei atau wawancara dapat memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman mereka dalam algoritma dan rekomendasi konten. Selanjutnya berikutnya, dan ini berikut adalah daftar pusaka yang kita gunakan untuk menyusun artikel ini. Terima kasih, saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Rafif selaku pemateri terakhir. Selanjutnya kami akan tutup presentasi kami sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.